Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat lagi, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Kali ini saya pakai kaos kesebelasan PSSI ya, karena ada yang komplain waktu itu, Bapak kok pakai kaosnya kaos kesebelasan Spanyol gitu ya. Oke lah, sekarang saya pakai kaos kesebelasan Indonesia PSSI. Oke, apa yang hot ini kali ini? Oke, seperti yang kita ketahui, 2 hari yang lalu malam gitu ya, Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dia langsung diperiksa lagi, tapi pemeriksaannya tidak tuntas, terpaksa dia harus menginap di Polres Jakarta Selatan. Kemudian kemarin dilanjutkan pemeriksaannya, terlihat ada tambahan pengacara dia, Hotma Sitompul ya, yang menjadi pengacara tambahannya Rizky Bilar. Nah, menjelang sore keluar ini berita, kita lihat ya. Rizky Bilar resmi ditahan. Jadi kemarin itu pastinya sudah masuk ke tingkat penyidikan dan kan sudah kan tersangka. Dilanjutkan akhirnya ditetapkan untuk ditahan. Oke. Nah, di sini Kompas juga memberitakan bahwa Rizky Bilar itu ditahan setelah jadi tersangka KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Nah, menariknya di sini Merdeka.com juga memberitakan bahwa motif Rizky Bilar KDRT terhadap Lesti Kejora adalah emosi karena ketahuan selingkuh. Jadi ceritanya nih ya, Rizky Bilar itu ketahuan gitu selingkuh, sehingga ketika diklarifikasi sama Lesti Kejora, itu yang saya baca gitu ya, emosi dia. Astaga, maka dari itu Bapak Ibu, lovers and haters, jangan selingkuh deh. Selingkuh itu memang plesetannya bisa selingan indah, tapi keluarga tetap utuh. Iya, kalau nggak ketahuan. Tapi kalau ketahuan, jadi selingan indah tapi keluarga runtuh. Nah, inilah akibat ketahuan dan jadi runtuh deh. Oke? Iya, inilah katanya motifnya ya. Nah, menariknya 2 hari yang lalu meski sudah jadi tersangka ketika diperiksa, Rizky Bilar tetap bantah banting Lesti Kejora. Padahal Lesti Kejora salah satu laporannya adalah dia sempat dibanting. Atau kalau saya nggak salah baca juga katanya sampai sempat dibanting 2 kali. Saya nggak tahu dibantingnya bagaimana gitu ya. Terakhir beredar video ketika Rizky Bilar di halaman belakang rumahnya kan ada meja biliar ya, ada kolam renang. Itu beredar video CCTV yang tak terbantahkan dan polisi juga mendapatkan barang bukti itu. Dia mau melemparkan. Ya, pengacara bilang itu cuman gertak lah gitu katanya. Tapi di video itu terlihat dia benar-benar melemparkan bola biliar gitu ya. Waduh, kalau bola biliar kena kepala bisa pecah itu. Tapi untungnya dia terpleset sehingga tidak kena lah Lesti Kejora gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu yang memberatkan Rizky Bilar menurut saya. Oke. Nah, menariknya, namanya juga selebriti ya. Ini juga dari sebuah situs selebriti Insert Life. Dikatakan di sini, tahu Rizky Bilar jadi tersangka KDRT, Lesti Kejora disebut histeris. Saya nggak tahu nih ya, benar demikian atau ya namanya berita infotainment gitu ya. Ini katanya menurut keterangan pengacaranya Rizky Bilar yang awal ya. Sekarang kan ada tambahan Hotma Sitompul yang masih ada saudaraan lah sama Rizky Bilar. Saya bingung gitu ya. Saya nggak tahu ini berita yang benar apa. Kalau Lesti Kejora histeris gara-gara dia tahu Rizky Bilar jadi tersangka, agak aneh menurut saya.
Kalau dia tahu Rizky Bilar jadi tersangka terus histeris, buat apa dari pertama dia laporkan Rizky Bilar ke kepolisian? Iya dong. Kalau dia sudah melaporkan ke kepolisian, berarti kan dia mau mencari keadilan dong. Memang dilaporkan ke kepolisian untuk apa? Supaya didamaikan, supaya Rizky Bilar ngaku selingkuh, terus gimana gitu ya, saya nggak tahu ya. Ya tapi resikonya ya karena ini pidana dan terbukti ya jadi tersangka kemudian ditahan. Tapi kalau dia bilang jadi histeris, saya nggak ngerti gitu ya. Oke deh. Nah, sebenarnya saya nggak tertarik gitu membahas hal seperti ini, seperti berita-berita infotainment gitu ya. Saya lebih tertarik membahas apa dampaknya dari kasus KDRT ini ke bisnis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Itu yang lebih penting. Oke, itu tadi pertama cuman pembukaan aja. Di sini ternyata Rizky Bilar dan Lesti Kejora pernah membuat dan meluncurkan yang namanya token Leslar. Ya. Ini beritanya pada 8 Maret 2022. Token Leslar itu naik hingga 300%. Ya karena mereka kan selebriti, penggemarnya banyak, bahkan Instagramnya atau apanya ya followernya 2 jutaan gitu ya. Maka mungkin penggemar-penggemar atau fans dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora beli ini token Leslar. Oke? Kan dulu udah sering saya bahas ya, seperti tokennya Anang, asik gitu ya, yang jatuh. Wirda Mansur, ya, iCoin ya apa ya, lupa saya. Hancur. Siapa lagi? Angel Lelga token, hancur. Nah ini token Leslar yang awalnya sempat naik 300%, tetapi kita lihat di sini di Detik Finance, sejak akhir September, di awal-awal isu dari KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora, token Leslar yang sebelumnya meroket tadi 300% kan beritanya di Maret itu ya, terjun bebas. Terjun bebas, padahal itu baru awal-awal dilaporkan. Ya. Nah, memang saya nggak sempat ngecek lagi nih harga token Leslar setelah Rizky Bilar ditetapkan tersangka kemudian ditahan. Pastinya tanpa saya harus cek lah ya. Ya dia akan terjun bebas lagi ke bawah. Ya nggak mungkin dong gara-gara Rizky Bilar ditetapkan tersangka token Leslar naik. Begitu ditahan naik lagi. Nggak mungkin ya. Akal sehat aja. Pasti tambah hancur. Ya. Nah di sini kita lihat ya satu situs yang memang selalu membahas mengenai kripto, yaitu koin investasi katanya. Kata koin investasi, inilah nasib token Leslar di tengah isu KDRT. Ya, ini awal-awal Oktober nih beritanya, 3 Oktober ya. Nah, di sini mereka punya yang namanya token kripto yang dikasih nama Leslar Metaverse atau Leslar First. Yang kodenya adalah LL First, ya. Nah, pada 3 Oktober ini disebutkan gitu ya, kasus KDRT yang dilaporkan itu berdampak terhadap token LL First ini, ya. Nah, di sini juga disebutkan lah seperti yang tadi saya katakan bahwa token kripto milik artis ini memang selama ini menarik perhatian publik gitu ya, mentang-mentang dia fans, dia beli, ini fans gua nih, mau pasti naik lah, jatuh, asik, milik Anang Hermansyah, iCoin, milik Wirda Mansur, Lelga token, miliknya Angel Lelga, dan sebagainya. Oke? Nah, token Leslar ini sempat meroket yang tadi dikatakan 300% gitu ya. Nah, tetapi belakangan begitu tadi saya katakan kasus KDRT-nya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, terjun bebas dia. 2 hari yang lalu setelah ditetapkan tersangka, memang saya nggak cek. Kemudian kemarin setelah ditetapkan selain tersangka dan ditahan, saya yakin token Leslar itu tambah menukik ke bawah. Oke? Nah,
Kemudian, ya, yang menariknya, katanya, ancaman 5 tahun penjara, 5 tahun penjara, akan dijatuhkan kepada Rizky Bilar, ya, jika terbukti melakukan KDRT yang menimbulkan luka ringan. Betul, memang belum sampai masuk ke persidangan. Bahkan saya dengar-dengar ada usaha untuk mendamaikan. Tapi itu mah urusan mereka lah ya. Tapi saya menariknya ya tokennya ini jatuh gitu ya. Nah, selain tokennya jatuh, Rizky Bilar juga punya usaha kuliner ya. Raja CI atau apa gitu namanya, ya partnernya katanya sudah meremove dia karena gara-gara kasus Rizky Bilar ini, tamu-tamu yang dulunya suka ke restoran ini jadi menurun karena jadi tidak simpati lagi sama Rizky Bilar, maka dia harus ngambil keputusan itu. Dan bisnis-bisnis lainnya mungkin seperti kontrak iklan, ya pasti ya tidak akan berlanjut lah. Iyalah, kalau orang sudah ditahan gimana kontrak iklannya berlanjut. Tapi itulah yang bisa saya duga. Oke. Nah, di sisi lain kemarin juga, cuma waktu saya buat rekaman ini, pemeriksaan terhadap Baim Wong dan Paula Verhoeven kemarin juga. Jadi di Polres Jakarta Selatan juga dilanjutkan. Sebelumnya kan sudah diperiksa, kemudian kameramen dari Baim Wong juga diperiksa, supirnya juga diperiksa. Nah setelah itu kemarin juga Baim Wong dan Paula Verhoeven diperiksa lagi. Ada kasus baru ternyata. Apa itu kasus baru? Kasusnya adalah diduga bahwa Baim Wong dan istrinya melanggar Undang-Undang ITE. Wih, ancamannya juga 5 tahun. Karena ada yang menggugat gitu ya, maka dia harus diperiksa gitu ya. Menariknya, banyak netizen dan beberapa tokoh merasa kali ini Baim Wong ini benar-benar harus diproses secara serius. Dengan kata lain, mereka merasa tidak cukup dengan Baim Wong itu minta maaf gitu ya, karena ini yang dikerjain polisi. Malah ada pendapat-pendapat yang begini, kalau sampai polisi tidak serius menangani kasus Baim Wong, bagaimana kalau di kemudian hari ada orang lain ngeprank polisi lagi? Iya dong, kan mencontoh ini yang namanya Baim Wong ngeprank polisi cuma minta maaf, bebas gitu ya. Menyebarkan berita bohong yang harusnya kena Undang-Undang ITE, bebas. Lain kali kalau ditiru sama orang kan bahaya. Marwah atau harga diri atau apalah, martabat gitu ya. Dari kepolisian yang dilecehkan begini, tapi ya sudahlah, kan sudah minta maaf. Nah, takutnya ditiru gitu sama orang lain. Nah, kalau ditiru sama orang lain, kalau yang nirunya cuma satu, kalau yang nirunya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semuanya minta maaf dibebaskan, kira-kira begitu argumennya. Di mana harga diri institusi kepolisian yang dengan mudah dilecehkan demi sebuah bisnis konten. Walaupun Baim Wong dalam permintaan maafnya bilang dia tidak maksud begitu, ini hanya untuk konten edukasi. Saya nggak ngerti maksudnya konten edukasi itu apa gitu ya. Ternyata Baim Wong sebelum ini, jadi total dengan konten prank KDRT-nya ini, tercatat ada 8 konten kontroversialnya ya, yang menuai kecaman netizen. Yang terbaru tadi, yang ngeprank polisi bahwa dia melakukan KDRT terhadap Paula yang melaporkan Baim Wong di Polres Jakarta Selatan. Di sini di Liputan 6 Anda lihat tuh fotonya Baim Wong memonitor dari dalam TV, dari dalam mobilnya sambil tertawa-tawa. Oke? Nah, apa saja konten yang dia yang pernah dia buat sehingga menuai kecaman? Yang pertama katanya, ada konten di mana ia memarahi seorang yang namanya Kakek Suhut. Ya, saya nggak kenal ya Kakek Suhut ini siapa, tapi konten ini menimbulkan kontroversi katanya. Dia memarahi seorang pria tua, karena pria tua itu katanya, ya kakek-kakek lah gitu ya, membuntuti dia dengan menggunakan motor gitu ya. Nah, kakek ini namanya Kakek Suhut ya. Sesampainya di rumah, kakek tersebut minta bantuan ya kepada Baim Wong itu.
Nah, di sini di kontennya bukannya membantu kakek yang meminta bantuan itu, justru Baim memarahi kakek Suhut ini. Karena konten inilah dia mendapat hujatan dari netizen gitu ya. Pasalnya seakan-akan Baim ini yang selama ini, dia kan selama ini membangun citranya katanya. Saya nggak pernah nonton kontennya sih ya. Dia katanya membangun citra diri sebagai orang yang dermawan. Tetapi dia memarahi kakek Suhut. Padahal kan citranya selama ini membangun citra gitu ya, bahwa dia seorang dermawan. Tapi ketika dibuntuti malah diomelin tuh kakeknya itu ya. Gara-gara itu subscribernya berkurang 300 ribuan katanya ya. Nah, tetapi akhirnya kakek Suhut dan Baim Wong ini berdamai katanya. Ya kira-kira gitu. Kemudian konten yang kedua yang kontroversi adalah prank juga dia. Prank mengancam tukang parkir untuk masuk penjara. Widih, tukang parkir di prank sama Baim Wong gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang di prank gitu? Nah, tukang parkir itu katanya namanya Muhammad Ibrahim ya. Diancam sama Baim Wong ya. Nah, ceritanya ketika Baim berkunjung ke Surabaya, dia melakukan prank terhadap tukang parkir ini yang tidak kenal siapa dia katanya ya. Baim mengaku bahwa dirinya adalah anak gubernur Jawa Timur, anaknya Kofifa Indar Parawansa. Nah, kemudian untuk melancarkan pranknya itu, aksi pranknya itu, bapak dua anak ini, Baim Wong, bekerja sama dengan kepolisian terdekat. Ini katanya yang saya baca di Liputan 6. Sehingga dia berhasil membuat juru parkir itu tidak tahu apa-apa menjadi ketakutan. Saya nggak tahu ya apakah Liputan 6 ini membuat beritanya ini benar. Kalau benar, sayang juga ya sampai dia harus bekerja sama dengan kepolisian terdekat di Surabaya sehingga membuat tukang parkir itu ketakutan. Astaga. Kemudian konten kontroversi ketiga katanya ya, dia borong burung 500 ribu. Untuk apa burung itu diborong 500 ribu? Iya, katanya dia beli burung, dia borong di pinggir jalan ya. Karena katanya kasihan ngelihat burung itu tinggal di dalam sangkar. Dibeli itu burung-burung itu, dia borong 8 burung katanya ya. 500 ribu, setengah juta, iya kan. Kemudian burung-burung itu katanya jenisnya cerucuk, apa ini? Nggak pernah dengar ya. Parkit sampai lovebird beserta sangkar-sangkarnya dibeli, diborong 500 ribu. Kemudian Baim membawa semua burung itu dibawa ke kantornya katanya. Setelah itu dia lepas semua burung tersebut di depan putranya ya, Keanu Tiger Wong dan istrinya Paula Verhoeven ya. Nah, katanya setelah selesai membuat konten itu, Baim Wong yang tercatat pernah menjadi mantan kekasih Marsyanda itu langsung mendapat kecaman dari netizen ya. Katanya Baim waktu beli burung itu menawarnya katanya terlalu murah. Nggak tahu deh ya untuk beli burung-burung itu, tapi hanya untuk dilepaskan gitu ya. Dan katanya pula, saya nggak tahu ya murahnya semana gitu ya, 500 ribu. Mungkin ya karena ada burung-burung yang mahal, saya nggak tahu. Kasihan dengan penjual burung itu rugi ya, yang katanya jual burung ke Baim Wong hanya untuk dilepas. Ya oke lah, kan demi konten ya. Kemudian konten keempat yang kontroversi dari dia adalah memberitahu identitas anak SD yang berkutu. Ini lucu juga ya. Nah di sini katanya dia juga mendapatkan kecaman dari netizen ya, karena dia waktu membuat konten dia mengunjungi sebuah SD lah, atau mengunjungi seorang siswi SD maksudnya, yang bernama Tamara yang memiliki kutu di rambutnya. Kedatangannya hingga ke Solo di Jawa Tengah itu dituding memanfaatkan kesusahan orang lain demi kontennya. Dalam konten tersebut katanya Baim membelikan gadis viral yang berkutu itu ya, sebuah sepeda lipat dan sejumlah uang untuk ibunya yang bekerja sebagai pemulung. Setelah membuat konten itu, dia mengunggah foto-foto siswi SD tersebut berserta keluarganya di Instagram. Ini kan berarti kan
membongkar identitas anak tersebut ya. Jadi kan dia dikecam sama netizen ya. Nah, dikecamnya kenapa? Iya, ketika dia membuka identitasnya, wajah si Tamara itu tidak disamarkan ya. Saya baru tahu ya. Kemudian konten kelima yang kontroversi, dia memberikan bonge. Bonge ini orang yang terlibat di Citayam Fashion Week, katanya uang 500 juta. Kalau tadi burung 500 ribu, ini 500 juta. Nah, ceritanya ada seorang remaja namanya Bonge ya, yang ikut memviralkan Citayam Fashion Week. Nah, di sini ceritanya setelah Paula istrinya datang ke rumah Bonge dengan membawa uang 500 juta, Paula mengungkapkan akan mengadakan Citayam Fashion Week dengan uang tersebut. Nah, jadi orang menganggap bahwa uang itu untuk Bonge gitu ya. Namun remaja yang viral itu gara-gara Citayam Fashion Week itu buka suara bahwa dia tak menerima apapun ternyata dari Baim Wong ya. Nah, udahlah, dikecam lagi. Nah, kemudian konten keenam yang kontroversi katanya mengunjungi warteg di area kebakaran Simpruk. Ya, di sini katanya Baim mengunjungi sebuah warteg di kawasan Simpruk. Nah, dia mendatangi korban yang selamat dari musibah kebakaran yang hebat di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan itu. Maksud dari kedatangan Baim kala itu adalah melihat kondisi lokasi kebakaran sekaligus untuk mengetahui mengapa bangunan warteg itu tidak ikut terbakar. Baim pun menemui sang pemilik warteg yang bernama, apa ini lucu namanya, Pesona Dua Putri. Oh, bagus juga ya. Namun, maksudnya menemui sang pemiliknya situ. Kemudian tiba-tiba ibu pemilik warteg itu meminta bantuan kepada Baim untuk memperbaiki listrik yang mati agar dapat menjalankan usahanya dan menampung sejumlah warga untuk tinggal di warung miliknya. Namun katanya setelah Baim berkunjung, warteg tersebut mendadak dipenuhi coretan yang berisi protes dari warga setempat. Nah, nggak ngerti kenapa, tapi di sini katanya warga menilai bantuan tersebut hanyalah sebuah konten. Yaduh, jadi banyak kontroversi ya. Kemudian yang pernah saya bahas juga, dia menjadikan Citayam Fashion Week ini konten ketujuh yang kontroversial. Dia daftarkan ke kantor paten, mau didaftarkan sebagai merek dagang. Padahal Citayam Fashion Week bukan idenya Baim maupun istrinya, itu adalah ide dari anak-anak itulah di sekitar area pinggiran lah ya. Tapi sama Baim mau dipatenkan ya. Astaga, mau dibikin merek sehingga mendapat hujatan. Akhirnya Baim di sini dia minta maaf dan mencabut pendaftaran Citayam Fashion Week itu menjadi merek dagang. Nah, yang terakhir yang ke-8 adalah itu konten prank KDRT yang seakan-akan mau niru-niru Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Kalau Rizky Bilar dan Lesti Kejora benar-benar itu bukan prank, itu benar-benar suatu tindak pidana, makanya Rizky Bilar dijadikan tersangka dan ditahan. Kalau ini mau niru gitu ya, seakan-akan Paula disuruh lapor bahwa saya ini korban dari suami saya gitu. Ya kira-kira gitu ya, Anda sudah tahu lah karena sudah pernah saya bahas juga. Nah, jadi di sini juga akibat ngepranknya yang ke-8 ini, atau sebut saja kontennya yang dihujat oleh netizen yang ke-8, yang lainnya saya nggak tahu, mungkin ada lebih dari 8, saya nggak tahu ya, juga berdampak terhadap bisnis dia gitu ya. Kalau Rizky Bilar dan Lesti Kejora tadi sudah saya terangkan dampaknya terhadap bisnis dia, terhadap ya segala macam lah, kontennya dan segala macam. Ini juga sama, kabarnya ya saya nggak pernah perhatiin ya kontennya. Dia sudah beberapa hari sejak dia melakukan konten prank KDRT, dia tidak buat konten lagi. Dan pastinya penghasilannya dari konten pasti menurun. Oke? Jadi itu saja ya yang bisa saya review. Sekali lagi, saya sebenarnya bukan untuk membuat
konten infotainment, bukan. Saya menariknya ini adalah untuk membahas sebuah kasus yang berdampak terhadap bisnis orang yang berkasus. Ya, contoh Rizky Bilar dan Lesti Kejora, dia berkasus kan, benar-benar kasusnya KDRT, sehingga dampaknya terhadap bisnisnya, ya kan? Begitu juga Baim Wong. Nah, dia bikin prank gitu demi kontennya, akhirnya dikecam, berdampak juga terhadap bisnisnya. Jadi, pelajaran yang bisa kita tarik dari kedua selebriti ini gitu ya, adalah perhatikan setiap langkah Anda. Jangan sampai kalau Anda punya bisnis gitu ya, langkah Anda itu ujung-ujungnya bersinggungan dengan hukum. Apalagi kalau Anda public figure. Ya, yang mana seperti Rizky Bilar, dia punya token Leslar gitu ya, yang peruntukannya apa juga saya nggak jelas gitu ya. Hancur gara-gara kasus pidananya. Kebetulan dia public figure kan, yang mana tokennya itu bisa banyak yang beli karena orang ngefans sama dia. Gitu. Baim Wong, kontennya banyak ditonton orang karena orang ngefans sama dia. Tapi gara-gara dia ngeprank polisi, ya turunlah gitu. Kecuali Anda misalnya, tapi juga sebaiknya tidak ya. Anda misalnya punya usaha, tapi Anda bukan public figure. Anda terjerat kasus pidana. Mungkin perusahaan Anda, karena Anda bukan public figure, tidak terlalu berpengaruh gitu. Tapi ini bisnisnya karena gara-gara dia public figure ya. Fansnya banyak. Begitu ada kasus, maka bisnis-bisnis yang berhubungan dengan public figure ini pasti turun. Oke? Itu saja bahasan saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.